Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat kapan saja dan di mana saja kalian berada. Adik-adik semua yang terkasih di rumah, selamat menyaksikan video cerita matematika bersama Pak Brian di bagian yang kedua tentang pencerminan atau refleksi. Nah, pada bagian yang pertama, kita sudah sama-sama belajar pencerminan pada sumbu X, sumbu Y, dan juga titik asal atau titik pusat 0,0. Pada video kali ini, pada bagian yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang pencerminan pada garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Dan yang berikut, menentukan hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Sehingga diharapkan setelah kalian menyaksikan video ini, kalian dapat menentukan hasil pencerminan dari keempat cermin yang sudah disebutkan tadi. Oke, kita lihat yang pertama. Misalkan sebuah jajar genjang ABCD mempunyai koordinat titik A, B, C, dan D, maka kita akan menentukan pencerminan jajar genjang terhadap garis Y sama dengan X. Seperti biasa, kita gambar dulu sumbu koordinat kartesius. Lalu kita gambar jajar genjang ABCD dengan menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Sebelumnya kita tentukan cerminnya. Garis Y sama dengan X. Perhatikan, ini adalah garis Y sama dengan X. Kenapa dinamakan garis Y sama dengan X? Karena setiap titik koordinat yang dihubungkan oleh garis ini, koordinat Y sama dengan X. Ini Y-nya 1, X-nya 1. Di sini Y-nya 2, X-nya 2. Di sini Y-nya min 1, X-nya juga min 1. Y-nya min 2, X-nya juga min 2. Sehingga di sepanjang garis ini, setiap nilai Y akan sama juga dengan nilai X. Setelah kita menentukan cerminnya, kita menentukan titik koordinat dari jajar genjang ABCD. Ini adalah titik-titik koordinat dari jajar genjang ABCD. Ketika kita hubungkan menjadi sebuah jajar genjang, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X untuk setiap titik koordinat, mulai dari titik A. Ingat, cerminkan ke sini, maka jaraknya harus sama. Ketika kalian menghitung kotaknya, harus tegak lurus. Dari titik A, 1,5 kotak. Maka sini juga setengah 1, maka titik A pasti akan ada di sini dengan koordinatnya X-nya 1, Y-nya min 2. Begitu juga titik B 2, maka pasti titik B ada di sini 3, min 1, dan titik C, kemudian titik D. Setelah itu kita hubungkan. Nah, koordinat titik-titik ini adalah bayangan dari titik A, B, C, dan D. Yang kita tulis A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen dengan koordinatnya masing-masing. Ketika kita buat di dalam tabel, kita akan lebih mudah melihat perubahan koordinat-koordinatnya. Ya, lihat. Dari A menjadi A aksen, min 2,1 menjadi 1, min 2. Min 1,3 menjadi 3, min 1. Dan min 4,3 menjadi 3, min 4. D. Min 5,1 menjadi 1, min 5. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Koordinat titik X, Y ternyata pada bayangannya berubah menjadi Y, X. Terjadi pertukaran tempat antara koordinat X dan Y. Sehingga untuk sembarang titik P, X, Y akan menjadi P aksen
Y, X jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi kalian bisa mengingat rumus ini. Untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat sumbu X dan Y akan bertukar tempat. Kita lanjut ke yang berikut. Misalkan sebuah segitiga ABC dengan koordinat ABC akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau tadi Y sama dengan X, kali ini Y sama dengan min X. Seperti biasa, kita gambar koordinatnya. Dan kita tentukan garis Y sama dengan min X. Kenapa garis Y sama dengan min X ada di sini? Karena setiap nilai Y akan sama dengan nilai min X. Y-nya 1, X-nya pasti min 1. Y-nya 2, X-nya min 2. Y-nya 3, X-nya min 3. Begitu pula sebaliknya, ketika Y-nya min, X-nya akan positif. Y-nya min 1, X-nya positif 1. Y-nya min 2, X-nya positif 2. Y-nya min 3, X-nya positif 3. Sehingga nilai Y dan X akan selalu berkebalikan untuk tandanya. Nah, kita tentukan koordinat titik A, B, C, dan D. Ya, A min 3,1 ada di sini, B min 5, min 2, dan C min 1, min 2. Jika kita hubungkan, lalu kita tentukan masing-masing bayangan dari titik A, B, dan C. Titik A, satu satuan, maka pasti ada di sini, menjadi min 1,3. Titik B ada di sini, dan titik C ada di sini. Jika kita tarik garis, maka kita lihat titik A min 3,1 menjadi min 1,3 dan seterusnya. Perhatikan posisi dari segitiga ini ternyata mereka saling berhadapan, ya. Oke, ketika kita tulis di dalam tabelnya, A min 3,1 menjadi A aksen min 1,3 dan B min 5, min 2 menjadi B aksen 2,5. Titik C menjadi C aksen 2,1. Apa yang terjadi? Perubahan apa yang terjadi? Ya, benar sekali. Ternyata selain ada pertukaran tempat koordinat X dan Y, tanda X dan Y juga berubah. Dari awalnya min 3,1 menjadi min 1,3. Terjadi pertukaran tempat dan tanda dari koordinat X dan Y juga berubah. Sehingga untuk sembarang titik P, X, Y, ketika kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maaf, di sini harusnya min X, akan menjadi bayangannya P aksen min Y, min X. Kalau tadi Y sama dengan X itu terjadi pertukaran tempat saja, yang kedua untuk Y sama dengan min X akan terjadi pertukaran tempat koordinat dan juga perubahan tanda kedua koordinat. Nah, kali ini kita lanjut ke masalah yang berikut. Misalkan sebuah layang-layang ABCD mempunyai koordinat titik sebagai berikut. A, B, C, dan D. Akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Ketika gambar koordinatnya. Lalu kita tentukan garis X sama dengan 2 ada di bagian mana. Ketika kita tentukan garis X sama dengan 2 ada di mana, fokus kita adalah pada koordinat X, sumbu koordinat X, di mana angka 2-nya ada di sini. Maka garis X sama dengan 2 harus memotong titik sumbu koordinat 2,0 ada di sini. Lalu kita tentukan layang-layang ABCD, posisinya di mana? Ya. Ada satu titik D yang tepat ada pada cermin, ya. Lalu kita akan cerminkan masing-masing. Titik A
dua satuan ke cermin, maka jarak dari cermin ke titik A aksen juga pasti dua satuan. Begitu juga titik B 4 satuan, maka ke sini juga 4 satuan. Titik C juga sama 4 satuan, dan titik D karena dia bertepatan tepat ada pada cermin, maka B aksen juga tepat ada pada cermin. Dengan demikian, kita sudah mendapatkan bayangan untuk setiap titik A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kita hubungkan menjadi sebuah layang-layang. Nah, untuk mempermudah, kita buat di dalam tabel A 4,0 menjadi A aksen 0,0. B 6,4 menjadi B aksen min 2,4. Dan C menjadi C aksen 0,5. D 2,4 menjadi D aksen tetap 2,4. Kalian perhatikan apa yang berubah dari sini. Kalau kita perhatikan, ternyata koordinat sumbu Y itu tetap, tidak ada perubahan. Masih tetap yang sama. Yang terjadi perubahan adalah pada koordinat sumbu X. Tapi perubahan bukan hanya pada tandanya saja, tetapi terjadi perubahan angka juga. Nah, dari sinilah yang akan kita tentukan ternyata rumusnya bukan hanya perubahan tanda, tapi untuk sembarang titik P, X, Y, jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, K ini bisa bilangan berapa saja. Dalam kasus ini, kita menggunakan K sama dengan 2, maka akan didapatkan P aksennya 2 dikali K kurang dengan koordinat sumbu X di koma Y. Artinya bahwa koordinat sumbu Y, koordinat sumbu X akan berubah menjadi 2 dikali 2 dikurangi X. Dalam kasus contoh, X-nya 4 di titik A menjadi 2 dikali 4, 8, dikurangi, 2 dikali K, dalam hal ini 2, dikali 2, 4, dikurangi 4, menjadi 0. Titik B, 2 dikali 2 menjadi 4, dikurangi 6, menjadi min 2. 2 dikali 2, 4, dikurangi 4, menjadi 0. 2 dikali 2, 4, dikurangi 2, menjadi 2. Maka akan tetap untuk sumbu Y, yang berubah adalah sumbu X. Ya, bagaimana? Mudah saja kan? Jadi, untuk mengerjakan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, kalian harus mengingat rumus bayangannya yang ini. Ya. Nilai K bisa diganti dengan bilangan positif atau negatif. Untuk yang berikut, sebuah jajar genjang ABCD mempunyai titik koordinat A, B, C, dan D. Bagaimana ketika kita mencerminkan jajar genjang ABCD terhadap garis Y sama dengan negatif 1? Ya, ini adalah garis Y sama dengan negatif 1. Dia akan memotong sumbu Y pada titik negatif 1. Kita gambar jajar genjang A, B, C, dan D. Ya, seperti ini. Maka tentunya kita akan mencerminkan, cerminnya adalah yang berwarna merah. Cerminnya adalah yang berwarna merah. Titik A, 2 satuan ke cermin, maka bayangan titik A juga 2 satuan dari cermin. Titik B juga sama, titik C, dan titik D. Jika kita tarik garis A, B aksen, A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen, akan jadi seperti ini. Maka di dalam tabel akan kita perhatikan 1,1 menjadi 1,-3.
4,1 menjadi 4,-3, 5,3 menjadi 5,-5, dan D 2,3 menjadi 2,5. Nah, perhatikan, apakah ada perubahan? Ya, benar sekali. Yang berubah adalah koordinat sumbu Y, dan koordinat sumbu X akan tetap. Bagaimana perubahan sumbu Y? Ya, perubahannya masih sama seperti yang tadi. Pada sumbu X sebenarnya, pada garis Y, X sama dengan K. Untuk sebaran titik Px, Y, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka akan menjadi P aksen X, 2H dikurangi Y. Contoh, A 1,1, maka sumbu koordinat Y-nya menjadi 2 kali -1 -2 dikurangi 1 menjadi -3. Titik B 4,1 menjadi 4,2 dikali -1 -2 dikurangi 1 -3. Titik C 5,3 menjadi C aksen 5,2 kali -1 -2 dikurangi 3 menjadi -5. Begitu juga titik D. Kalian bisa mengingat untuk pencerminan sumbu terhadap garis Y sama dengan H adalah bayangannya P aksen X, 2H dikurangi Y. Sebenarnya untuk pencerminan terhadap garis X sama dengan K dan Y sama dengan H itu rumusnya mirip, yang berbeda hanya dilakukan kalau terhadap garis X sama dengan K, maka yang berubah adalah sumbu X, sedangkan untuk Y sama dengan H yang berubah adalah sumbu Y. Ya, demikian untuk keempat materi kita pada video bagian kedua. Kesimpulannya bisa kalian catat dan kalian ingat. Jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bisa ditulis seperti ini, maka bayangannya adalah P aksen Y, X. Terjadi perubahan tempat sumbu X dan sumbu Y. Untuk garis Y sama dengan min X, akan terjadi perubahan tempat dan juga perubahan tanda dari sumbu X dan sumbu Y, pertukaran tempat. Sedangkan untuk garis pencerminan terhadap garis X sama dengan K, P aksennya menjadi 2K kurangi X, Y. Dan untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, bayangannya menjadi P aksen X, 2H dikurangi Y. Ya, demikian untuk keempat materi. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami dan mengerjakan soal-soal yang kalian temukan. Kita lanjut ke beberapa contoh latihan soal. Misalkan, sebuah titik A 2,-3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Tentukan bayangan titik A. Jadi terjadi 2 kali pencerminan. Ketika kalian menemukan soal seperti ini, sebenarnya kalian ketika sudah mengingat rumusnya, tidak perlu lagi menggambar. Karena kita cukup mengingat, yang pertama, kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka rumusnya adalah terjadi pertukaran tempat sumbu koordinat X dan Y. Untuk itu, jika A 2,-3, maka A aksennya menjadi -3,2. Dari A aksen ini akan dicerminkan lagi terhadap garis Y sama dengan -2. Maka rumusnya adalah X, 2H kurangi Y. Maka A aksen -3,2 dicerminkan menjadi bayangan keduanya atau A double aksennya menjadi -3,2 kali H-nya -2 kurangi Y-nya adalah 2. Maka aksennya menjadi -3,6. Maka bayangan titik A setelah dicerminkan 2 kali menjadi -3,6. Ya, bagaimana? Mudah kan?
sangat mudah. Oke, kita lanjut. Soal yang berikut. Segitiga K aksen, L aksen, M aksen adalah bayangan dari segitiga KLM yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jika K aksen min 2,3, L aksen 2,6, dan M aksen 2,-1, maka tentukanlah koordinat titik sudut segitiga KLM. Jadi, pada soal kali ini, kita sudah mengetahui koordinat dari bayangan segitiga KLM, yaitu K aksen, L aksen, dan M aksen. Yang kita akan tentukan adalah titik sudut segitiga dari segitiga asli KLM. Nah, karena pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan yang sudah ada cukup kita cerminkan kembali terhadap garis Y sama dengan min X agar bisa mendapatkan benda asal atau bangun yang pertama, yaitu segitiga KLM. Maka dicerminkan masing-masing koordinat bayangannya dengan rumus pencerminan terhadap Y sama dengan min X itu terjadi pertukaran tempat dan pertukaran tanda. Maka K aksen min 2,3 dicerminkan kembali dengan garis Y sama dengan min X akan mendapat titik K yang pertama, yaitu min 3,2. Dan L aksen 2,6 menjadi L min 6,-2. Dan M aksen 2,-1 menjadi titik asalnya adalah 1,-2. Ketika kita cerminkan seandainya kita mencerminkan untuk dicoba apakah benar, kalau kita cerminkan kembali titik K terhadap Y sama dengan min X harus mendapat min 2,3 sesuai bayangannya. Maka kalau kalian perhatikan tentunya akan benar karena terjadi pertukaran tempat dan pertukaran tanda. Dengan demikian, maka koordinat asal dari segitiga bayangan segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen adalah K min 3,2, L min 6,-2, dan M 1,-2. Ya. Oke, demikian cerita matematika bersama Pak Brian di materi pencerminan atau refleksi bagian yang kedua. Semoga kalian bisa mengerti dan tetap semangat, tetap sehat dalam menjalani pembelajaran dari rumah. Semoga lewat video-video pembelajaran berikutnya kalian bisa mengerti materi-materi matematika yang akan kita pelajari selanjutnya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.